SMK Negeri Pertanian Kota Serang. Kota Serang. Oh, lumayan ya. Lanjut Bapak. Saya Indra Jaya Pak dari SMK Mitra Industri MM 2001 Cikarang. Oh, narasumber ya Pak pada hari ini. Ingin sharing aja Pak. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu yang di daring juga sudah hadir, bertambah partisipannya menjadi 431. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih Bapak Ibu. Kemarin kan kita udah ngobrol banyak ya soal tentang anak. Kita ngobrol PKL pada kesempatan hari ini. Cuma kemarin kita secara fokus kita ngobrolin tentang anak. Karena yang kita tahu adalah concern dari sekolah biasanya dia tuh pengennya menampilkan yang terbaik bagi industri. Terkadang kebutuhan-kebutuhan anak ini tidak terpenuhi. Saya pengen nanya nih kepada Bapak Ibu yang daring. Yang daring dulu ya Bapak Ibu. Yang dimaksud anak itu siapa sih? Ayo Bapak Ibu bisa menjawab di kolom chat. Mas bisa tolong dibukain kolom chatnya Mas? Ayo. Bapak Ibu yang daring. SMK 5 Banjarmasin menjawab peserta didik. Peserta didik. Ini SMK Santa Maria Pontianak menyatakan ada anak yang berumur di bawah 18 tahun. Pak Abdul Qadir menjawab anak yang di bawah 18 tahun. Ini SMK 1 Sedayu 17 tahun. Baik. Sudah banyak yang menjawab. Bapak Ibu yang luring mau membantu menjawab, apa sih yang dimaksud dengan anak? Ayo, ada yang mau? Maaf. Ada yang mau menjawab? Siapa sih yang dimaksud dengan anak itu? Ibu, mau? Boleh. Yang dari gak dengar. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, anak dilihat dari SMK atau persekolahan tentu peserta didik. Karena kalau batasannya umur, kadang-kadang kan ada yang kelas 12, apalagi yang mempunyai program 4 tahun, ada yang di atas 18 kan berarti nanti bukan kita sebut anak lagi. Jadi kalau anak dari SMK mungkin bisa peserta didik. Karena kalau nanti yang usianya di atas, berarti nanti tidak dianggap anak lagi di sekolah. Itu menurut saya. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu semua ada yang mau di belakang? Mau mencoba menjawab? Apa sih yang dimaksud dengan? Jadi kita jangan terpaku sama aturan ya. Kita mencoba diskusi aja pada pagi hari ini. Sebenarnya dimaksud anak tuh siapa sih? Sebenarnya yang harus gimana sih gitu. Ayo Pak, mari Pak. Iya, kalau dikaitkan 18 tahun. Sehingga kalau kategori sudah usia 18 tahun, itu bisa dikategorikan pemagangan gitu ya. Tapi kalau menurut Bu Arni tadi memang betul kalau kontennya adalah masih di sekolah tentunya peserta didik ya. Tapi kalau batasannya terkait dengan umur seperti yang kemarin di kategori di bawah 18 tahun. Baik. Sebenarnya dari jawaban tadi tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, dalam artian semua kita punya definisi masing-masing. Kalau menurut tentang undang-undang yang kemarin disebut yang hadir di daring dari Kementerian Ketenagakerjaan, saya pengen nanya lagi nih ke Bapak Ibu semua, daring maupun luring. Sebenarnya aturan PKL itu ada di peraturan mana sih? Saya kasih dulu deh, ada di peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi nomor berapa, tahun berapa, coba Bapak Ibu silakan komen. 2000 berapa? Oke. Baik, mungkin untuk chat-chatnya kita akan lanjutkan nanti karena Pak Subandi akan sudah bergabung di tengah-tengah kita. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu semua secara formal terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, melanjutkan dari yang kemarin, kita akan lanjut masuk ke materi tentang pelatihan dan magang untuk siswa dan lulusan SMK oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Di sini kita ada beberapa hal yang mungkin bias dalam artian kan ada PKL, ada magang gitu. For your information Bapak Ibu semua, magang di PKL adalah 2 term yang berbeda. Diatur dengan 2 peraturan menteri yang berbeda. Dan bagaimana ulasannya, apa sih itu? Kita akan langsung masuk ke materi aja. Materi ini akan dimoderatori oleh Dr. Yaya Jakaria. Baik, Pak Dr. Yaya Jakaria sudah bergabung di depan kita pada pagi hari ini. Pak Yaya, untuk kesempatannya disilakan. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Lobi, ya, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita di pagi hari ini diberi kesempatan, ya, kesehatan untuk silaturahmi, ya, baik yang secara luring maupun daring, ya, dalam acara sosialisasi penjaminan mutu SMKPK, ya. Nah, ini mohon izin saya memandu acara pagi hari ini, ya. Nanti ada materi, ini narasumber kita, ya. Saya perkenalkan dulu, ya. Beliau Pak Subandi, SPD MM, ya. Lahir di Kulon Progo, ya, 17 November 1963. Beliau jabatan sekarang sebagai analis kebijakan ahli media dan juga merangkap, ya, sebagai koordinator yang menangani substansi pembinaan penyelenggaraan pemagangan dalam negeri. Ya, saya kira pas, ya, dengan jabatan beliau, ya, dan nanti kita akan mengupas banyak, ya, terkait bagaimana pemagangan, ya, di dalam negeri, ya, terutama tentunya kita ingin mengharapkan benar-benar pemagangan yang benar-benar berkualitas, ya, yang supaya nanti lulusan kita ya unggul, ya. Jadi tidak hanya sekedar magang, ya, sekedar melaksanakan pemagangan tapi tidak berdampak apa-apa. Nah, ini tentunya Bapak dan Ibu sudah banyak pengalaman, ya, artinya menangani anak-anak, ya, peserta didik, ya, untuk melakukan pemagangan. Nah, ini kita ingin merefresh kembali, ya, bagaimana sih pemagangan yang berkualitas ini, ya, supaya tujuan kita, ya, tercapai. Karena ini goal akhir, ya, tujuan akhir tentunya kita lihat tujuan strategis dari kementerian, ya. Jadi ingin menghasilkan lulusan yang bisa terserap atau masalah keberkerjaan, ya, itu menjadi indikator keberhasilan dari kementerian, ya. Nah, ini tentunya keberhasilan ini tentunya ditopang atau didukung oleh Bapak dan Ibu yang ada di lapangan di sekolah, ya. Nah, ini nanti tentunya Pak Bandi akan menjelaskan, ya, kenapa dan nanti secara aturan dan juga praktek di lapangan seperti apa, nah nanti kita akan kupas tuntas, ya. Nah, waktu kita mulai jam 8, ya, sampai dengan jam 9.10, ya, saya akan memandu, ya, untuk berdiskusi nanti, ya. Nah, untuk awal saya persilahkan dulu ke Pak Bandi, ya, untuk menyampaikan materinya atau paparannya, lalu nanti kita di akhir tentunya akan melakukan tanya jawab atau berdiskusi. Silahkan Bapak dan Ibu, ya, ini kesempatan atau momen yang baik, ya, untuk kita juga merefleksikan apa yang sudah kita lakukan, ya. Mudah-mudahan ke depan, ya, tentunya kita akan lebih baik, ya. Harapan kita tentunya lulusan SMK siap kerja, siap berusaha, dan sebagian kecil melanjutkan. Jangan sampai menyumbang pengangguran terbuka terbanyak dibandingkan SMA atau yang lainnya. Baik, untuk menghemat waktu dan tempat, saya persilahkan sepenuhnya ke Pak Subandi. Mohon izin Pak Bandi, nanti kalau
waktunya misalnya nanti saya akan mengingatkan untuk supaya misalnya dipercepat ya materinya supaya ada kesempatan dari peserta baik yang luring maupun daring untuk menyampaikan pertanyaan, masukan atau sharing lainnya. Untuk itu tidak panjang lebar ya, saya dari moderator, saya persilakan Pak Bandi, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Silakan Pak Bandi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yaya. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa sharing. Dan selamat pagi buat Bapak Ibu di seluruh Indonesia yang hadir, baik yang hadir secara luring maupun daring. Saya dalam hal ini todongan Pak. Tadi diminta Pak Direktur untuk mewakili beliau karena beliau hari ini mendampingi Pak Stafsus ke Bogor. Jadi mohon maaf nih saya datangnya agak telat Pak Yaya. Baik, saya akan coba share screen. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah Pak. Sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? Baik, saya tidak basa-basi mengingat waktunya tadi diberitahu sampai jam 9 supaya nanti kita bisa diskusi. Mungkin ini sifatnya sharing Pak, apa yang dilakukan di kami di Kementerian Ketenagakerjaan dan apa juga nanti yang sudah dilakukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek supaya semuanya itu dalam koridor yang baik dengan tujuan tadi disampaikan Pak Moderator bagaimana agar lulusan SMK ini bisa langsung siap kerja. Ada 3 hal nanti yang ingin saya sampaikan. Yang pertama kita lihat kondisi ketenagakerjaan di Indonesia ini kemarin jumlah angkatan kerja ada 144 juta kurang lebihnya. Namun masih ada juga pengangguran terbuka yang lumayan tinggi sekitar 5,83%, walaupun ini sudah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 6,7%. Dan kalau kita lihat juga kondisi penduduk yang bekerja, ini masih didominasi lulusan SMP ke bawah. Jadi inilah kondisi yang ada. Nah, inilah nanti yang harus segera juga kita benahi bersama. Kemudian kalau kita lihat tingkat pengangguran tadi disampaikan memang justru malah menyumbang. Ini adalah proses bisnis pemagangan. Jadi kami membuatnya seperti ini karena kami pelaksanaan magang ini kan adanya di seluruh Indonesia. Maka kami buat secara umum bahwa yang pertama itu ada sosialisasi, itu biasanya dari pihak pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bahwa selanjutnya perusahaan-perusahaan yang ingin bergabung atau bermitra sebagai penyelenggara pemagangan, maka harus membuat proposal yang nantinya akan diberikan izin oleh dinas. Kalau surat izin tadi adalah dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi.
Nah, untuk perusahaan yang menyelenggarakan magang di seluruh Indonesia, artinya di beberapa provinsi, maka proposal tadi ditujukan ke kami dari Ditjen Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Perusahaan itu bergabung, itu arahnya kemudian pada posisi atau jabatan apa. Supaya apa? Supaya nanti perusahaan yang sedang menyelenggarakan magang ini ada tindak lanjutnya, bukan sekedar selesai magang selesai. Tapi setelah magang ini apa yang ingin dicapai. Nah, kalau dalam hal ini kami berharap yang dimagangkan itulah nanti yang akan direkrut menjadi karyawannya. Nah, ini karena kami lebih berfokus target grupnya ini adalah bagi calon tenaga kerja yang sedang tidak mengikuti pendidikan formal. Kemudian nanti dari dinas tadi melakukan kurasi untuk meyakinkan bahwa perusahaan-perusahaan itu layak untuk menyelenggarakan pemagangan. Nah, setelah itu nanti surat dikeluarkan ke perusahaan dan nanti perusahaan akan mempublikasikan program magang yang akan dibuka di masing-masing perusahaan tersebut. Tentu di situ dalam flyernya biasanya sekarang yang lebih efektif itu adalah melalui flyer. Ada nama jabatannya apa, kemudian syarat-syaratnya apa, kemudian pendaftarannya kapan dan bagaimana cara mendaftarnya dan seterusnya. Jadi informasi itulah yang harus disampaikan kepada masyarakat. Kemudian nanti calon peserta akan mendaftar sesuai dengan yang tertera di dalam pengumuman tadi. Kemudian pihak industri melakukan profiling atau seleksi sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh industri sesuai dengan jabatan masing-masing yang akan dibuka program magangnya. Nah, setelah itu nanti akan diumumkan siapa yang lolos seleksi. Ya. Setelah itu baru mulai pelaksanaan pemagangan dan apabila sudah selesai maka akan mendapatkan sertifikat pemagangan. Dan apabila jabatan yang dimagangkan tadi memang sudah dipersyaratkan atau diwajibkan untuk sertifikasi, maka harus dilakukan sertifikasi kompetensi. Nah, kalau sudah demikian, maka pada akhirnya peserta magang tadi sudah memenuhi kriteria dan persyaratan di perusahaan, maka kemungkinan besar dia akan bekerja baik di perusahaan tempat dia magang atau perusahaan lain yang sejenis, karena semua kriterianya sudah dipenuhi. Nah, inilah konsep yang kami terapkan di dalam pemagangan yang kami lakukan seperti ini. Kemudian juga kita lihat tadi kan ada proses kurasi. Nah, proses kurasi ini salah satu yang menjadi titik beratnya adalah apakah perusahaan tempat magang itu sudah memenuhi kriteria atau belum. Yang pertama bahwa perusahaan itu harus memiliki unit pelatihan. Unit pelatihan itu adalah satu bagian atau unit yang ada di perusahaan yang memiliki tugas menyelenggarakan pelatihan. Nah, unit pelatihan ini ada yang untuk perusahaan-perusahaan besar itu berdiri sendiri menjadi divisi training, ada. Tapi ada juga yang fungsi pendidikan pelatihan itu ada di bawah divisi HRD. Nah, itu tidak masalah. Yang penting adalah ada bagian atau orang yang memang ditugaskan secara penuh oleh industri untuk menangani magang tersebut. Nah, hal ini agar
tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam proses magang ini. Kemudian yang berikutnya harus ada kurikulum atau programnya, karena merupakan acuan dalam proses magang. Artinya menjadi ada arah yang akan dicapai setelah selesai magang. Kemudian memiliki sarana dan prasarana untuk pelaksanaan magang. Nah, saya yakin kalau perusahaan pasti punya ini. Kemudian memiliki mentor atau pembimbing pemagangan. Inilah syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan dalam menyelenggarakan pemagangan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah tadi adanya perjanjian pemagangan. Kalau orang bekerja atau karyawan itu ada kontrak kerja, nah kalau ini adalah kontrak magang, maka kita sebut perjanjian pemagangan. Isi dari perjanjian pemagangan itu yang pertama adalah ada judul atau nama program atau kurikulum pemagangan. Karena ini menjadi posisi nanti yang bisa diduduki atau bisa dikerjakan oleh peserta magang. Jadi tadi saya ambil contoh, kalau magangnya di resepsionis, ya sudah sebagai resepsionis ya hanya di front office, tidak dimagangkan di tempat lain. Jadi fokus sehingga nanti bisa kompetensinya bisa tuntas. Kemudian yang kedua ada jangka waktu. Berapa lama magang akan dilaksanakan? Yang ketiga, ada hak dan kewajiban para peserta magang. Dan yang keempat, ada hak dan kewajiban penyelenggara pemagangan atau perusahaan. Dan yang terakhir, ada hal-hal yang berkaitan dengan besaran uang saku dan jaminan sosial ketenaga kerjaan, yang dalam hal ini karena mereka adalah bukan penerima upah, jadi BPU, maka BPJS ketenaga kerjaan yang bisa diperoleh adalah JKK, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Nah ini inilah yang poin 5 inilah yang sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap peserta magang. Jadi kami karena di bidang ketenaga kerjaan maka juga harus melindungi peserta magang. Memang kalau di Indonesia ini istilahnya macam-macam ya. Ada PKL, ada internship, ada apprenticeship, ada magang. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan semuanya magang gitu ya. Nah inilah yang kadang-kadang menjadi pertanyaan teman-teman industri, ini apa bedanya gitu. Ya sebenarnya bedanya hanya objeknya aja, yang satu masih sekolah, yang satu sudah tidak sekolah, itu saja sih. Tapi perlakuan di tempat kerja atau di perusahaan sama. Manfaat program magang, saya nanti hanya bacakan yang 1-2 saja. Yang satu ini adalah bagi perusahaan, maka perusahaan itu akan mendapatkan karyawan yang terampil sesuai dengan kebutuhan, karena diawali dengan analisis kebutuhan. Kemudian pemagangan dapat digunakan sebagai masa penilaian untuk rekrutmen karyawan baru. Jadi kalau karyawan baru itu biasanya ada masa percobaan. Nah, ketika wawancara mungkin belum kelihatan watak aslinya, tapi begitu sudah mulai berada di perusahaan, maka watak aslinya sudah akan mulai pelan-pelan akan mulai kelihatan. Kemudian dengan adanya anak magang ini, perusahaan bisa mendapatkan ide-ide dan inovasi baru untuk peningkatan produktivitas perusahaan. Yang berikutnya adalah perusahaan bisa mendapatkan insentif pengurangan pajak atau super tax deduction. Dan yang kelima,
ada branding perusahaan, di mana ada kebanggaan perusahaan ketika memiliki kontribusi di dalam pengembangan SDM di Indonesia. Kemudian bagi peserta, mendapatkan keahlian dan pengalaman kerja, menambah dan mengasah keterampilan. Jadi kalau menambah itu berarti meningkatkan, kalau mengasah itu ibarat pisau itu kan diasah. Ketika mengasah sebuah pisau maka akan berulang-ulang. Sehingga keahlian yang diperoleh itu memang betul-betul sesuai dengan yang dibutuhkan di perusahaan, memenuhi standar perusahaan, di mana kalau di perusahaan itu istilah kompeten itu ukurannya dua, yaitu kualitas dan yang kedua adalah ukuran waktu. Nah, jadi dua itu yang diukur. Jadi makanya perlu dilakukan, perlu diasah, artinya dilakukan berulang-ulang agar waktunya, waktu kerjanya itu tercapai. Kemudian berikutnya memiliki kepercayaan diri untuk masuk di dunia kerja, mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya, artinya sesuai dengan program magang yang diikuti. Itu. Kemudian model penyelenggaraannya, kalau dulu itu hanya face to face, tapi kondisi sekarang itu bisa online, bisa hybrid. Nah ini jadi pemagangan itu juga bisa dilakukan secara online atau virtual. Nah, kebetulan kami tahun ini juga menyelenggarakan pemagangan virtual dan pendaftarnya itu mencapai angka 11.000, padahal yang kita butuhkan hanya 200. Ini luar biasa. Dan yang berikutnya adalah hybrid. Jadi ketika pemahaman knowledge itu dilakukan secara online melalui LMS ataupun media-media yang lain, tapi ketika melakukan proyeknya itu berada atau harus berada di perusahaan. Inilah model-model penyelenggaraan pemagangan saat ini. Nah, berikutnya pemagangan bagi siswa SMK. Tujuannya mengenalkan dan membiasakan siswa pada pekerjaan yang sesungguhnya. Nah, kalau di sekolah itu belum membiasakan, tapi baru melakukan. Nah, kemudian menambah dan mengasah keterampilan, tadi saya sampaikan, kalau menambah itu berarti ilmunya atau keterampilannya bertambah, tapi mengasah di sini adalah mengerjakan secara berulang-ulang. Sebenarnya tujuannya adalah tadi agar standar waktunya bisa dipenuhi. Kemudian membentuk pola pikir konstruktif, membentuk etos kerja yang baik, melatih siswa untuk berkomunikasi atau berinteraksi secara profesional di dunia kerja yang sesungguhnya, melatih siswa dalam bekerja bekerja dalam tim, karena ketika di industri, di perusahaan, maka tidak bisa kerja sendiri, tapi harus bekerja secara tim. Jadi harus ada teamwork. Dan yang ketujuh, bisa menghasilkan SDM yang berkualitas. Nah, mungkin kami sampaikan bahwa kami sudah mengatur di dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang pemagangan. Yang pertama adalah pemagangan dalam negeri, yaitu pemagangan yang dilaksanakan di perusahaan yang berada di dalam negeri, yaitu melalui peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri, dan pemagangan luar negeri, yaitu pemagangan yang dilaksanakan di perusahaan yang berada di luar negeri. Nah, ini diatur dalam peraturan Menteri Tenaga dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2008 tentang tata cara perizinan dan penyelenggaraan pemagangan di luar negeri. Nah, ini
sengaja saya sampaikan dua-duanya karena dua-duanya itu bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan. Yang salah satunya SMK. Makanya tadi saya di awal ada kasus trafficking yang dilakukan ketika pemagangan dari sebuah SMK yang dimagangkan ke Malaysia. Nah, ini mungkin saya mencoba ini dari pemikiran saya untuk bagaimana agar nanti lulusan SMK ini bisa siap kerja. Yang pertama yang saya tahu bahwa di SMK itu ada yang namanya program keahlian atau kalau di kampus namanya prodi. Nah, biasanya setiap SMK itu ada bagian hubungan industri. Nah, tugasnya adalah selalu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan asosiasi industri, biasanya kalau nggak Kadin ya Apindo, di mana yang diperlukan adalah informasi tentang kebutuhan pemagangan bagi anak-anak SMK di perusahaan. Jadi nanti industri yang melakukan need analysis tadi. Nah, setelah itu akan didapat data tentang nama perusahaannya, kemudian nama jabatannya atau posisi atau bagian atau divisi. Kemudian jumlah kebutuhannya berapa di masing-masing posisi tersebut. Kemudian apakah juga sudah tersedia mentornya atau belum. Nah, inilah yang harus dilakukan. Kemudian nanti SMK tadi melakukan profiling sesuai dengan kriteria di masing-masing posisi tersebut. Jadi nanti disesuaikan dengan profilingnya ini, nanti disesuaikan dengan kriteria di jabatan atau posisinya. Misalnya, tadi saya sambil contoh, misalnya prodinya adalah perhotelan. Nah, di perhotelan itu kan divisinya atau bagiannya kan banyak. Salah satunya misalnya di front office. Salah satu jabatan front office itu adalah resepsionis. Nah, syarat-syarat untuk menjadi seorang resepsionis itu apa? Nah, ini nanti profilingnya yang harus dilakukan sehingga memang nanti kriteria ini sesuai dengan yang diinginkan oleh industri. Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, setelah itu, maka peserta tadi akan mendapatkan atau dikelompokkan sesuai dengan nama jabatannya apa, posisinya apa, atau divisinya. Nah, setelah itu baru dilakukan proses magang di perusahaan. Kemudian setelah selesai magang, kalau dilakukan sertifikasi kompetensi, maka tidak usah banyak-banyak yang disertifikasi, tapi cukup dengan sesuai dengan jabatan pada saat magang. Nah, kalau seperti ini, saya yakin nanti lulusan SMK itu sudah pasti akan siap kerja. Karena di SMK sendiri pelajarannya sudah cukup bagus dan banyak waktunya. Nah, mungkin yang perlu diperbanyak adalah dari segi prakteknya dan pendalamannya atau pengalamannya perlu dengan sistem magang. Nah, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pemagangan yang dalam negeri. Kemudian saya coba satu lagi tentang pemagangan luar negeri. Lembaga yang bisa mengirimkan magang ke luar negeri itu ada 4. Yang pertama adalah LPKS atau Lembaga Pelatihan Kerja Swasta atau Lembaga Kursus Swasta.
tapi harus menjadi SO atau Standing Organization. Tapi dia hanya bisa mengirimkan masyarakat umum. Kemudian yang kedua, perusahaan. Perusahaan boleh mengirimkan magang ke luar negeri, tapi hanya khusus bagi karyawan atau buruhnya. Jadi hanya karyawannya. Tidak boleh menyelenggarakan magang untuk yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah lembaga pendidikan. Nah, seperti SMK, perguruan tinggi, ini boleh mengirimkan magang ke luar negeri. Untuk siapa? Bagi siswa atau mahasiswanya. Dan yang terakhir adalah pemerintah. Pemerintah dalam hal ini salah satunya adalah kami dari Kemnaker, ada juga dari Kementerian Pertanian, dan ada lagi beberapa kementerian lain yang boleh mengirimkan magang ke luar negeri bagi masyarakat umum. Nah, inilah lembaga-lembaga yang boleh menyelenggarakan magang ke luar negeri. Nah, ini saya hanya cuplik yang lembaga pendidikan. Syaratnya ada 3. Yang pertama, memiliki izin lembaga pendidikan yang masih berlaku. Saya yakin pasti punya, namanya lembaga pendidikan pasti punya. Memiliki program magang. Nah, ini sama dengan kurikulum. Misalnya tadi kurikulum yang pariwisata pasti punya. Kemudian terdaftar sebagai penyelenggara. Nah, inilah nanti yang harus diurus. Nah, kebanyakan ini suka dilupakan, sehingga ketika terjadi kasus-kasus yang sering muncul, termasuk ketika mengurus di imigrasi, biasanya ini akan menjadi kendala, karena mereka tidak mau mengeluarkan paspor C3 kalau saya tidak salah, tanpa ada hal ini. Sebenarnya ini tujuannya adalah agar peserta yang magang ke luar negeri itu nanti ada perlindungannya. Karena kami melakukan hal ini dengan KBRI setempat nantinya ini komunikasinya. Jadi kalau ada apa-apa, anak magang ini bisa nanti lapornya ke KBRI setempat. Nah, ini terkait dengan persyaratan pemagangan bagi lembaga pendidikan. Nah, untuk tadi mengurus standar daftar tadi tidak susah. Hanya kopi izin lembaga pendidikan, pasti sudah punya. Kemudian kopi perjanjian antara lembaga pendidikan dengan lembaga penerima atau perusahaan. Jadi sebelumnya silahkan masing-masing SMK mencari mitra untuk tempat magangnya di luar negeri. Kemudian setelah itu kami perlu lihat perjanjian pemagangannya. Ya. Biasanya ini ada MOU biasanya bentuknya MOU. Kalau ini spesifik kopi perjanjian pemagangannya antara peserta dengan perusahaan. Nah, ini konteksnya sebenarnya kami dalam hal bagaimana melindungi peserta magang. Kemudian ada program atau kurikulum. Kemudian ada tingkat pencapaian kualifikasi keterampilan setelah magang. Nah, ini yang yang menjadi syarat ketika akan mengurus agar surat tanda daftarnya itu bisa dikeluarkan. Ini ada 2. Yang pertama ini ke dinas kabupaten kota apabila magangnya ke luar negeri ini tidak lebih dari 3 bulan. Jadi nanti cukup selesai di sini. Kalau di sini nanti akan dilakukan kurasi atau verifikasi. Kalau sudah ini terpenuhi, maka akan surat tanda daftarnya akan keluar dari dinas kabupaten kota. Tapi kalau magangnya itu lebih dari 3 bulan, maka
selain di sini hanya melapor saja bahwa akan menyelenggarakan magang. Nah, nanti bukti lapor ini yang disertakan, ini jangan, kenapa sih harus demikian? Karena yang punya wilayah ini adalah teman-teman yang ada di kabupaten kota, sehingga kami tidak ingin melangkahi kewenangannya, sehingga paling tidak mereka harus tahu kalau ada lembaga pendidikan yang mengirimkan pemagangan ke luar negeri. Nah, nanti kami akan melakukan verifikasi. Kalau semuanya itu sudah terpenuhi, maka akan keluar surat tanda daftarnya yang bisa digunakan selanjutnya untuk mengurus paspor dan sebagainya. Nah, itulah mungkin yang berkaitan dengan pemagangan luar negeri. Tapi saya juga mau nitip ini satu satu slide. Kalau nanti yang sudah lulus SMK dan usianya sudah 20 tahun, maka bisa ikut program magang yang kami lakukan bekerja sama dengan IM Japan. Nah, prosesnya cukup lama. Yang pertama pendaftaran, kemudian seleksi administrasi, kemudian ada tesnya matematika dasar. Karena orang Jepang itu, kebetulan ini magangnya hanya ke Jepang, yang ini magangnya hanya ke Jepang. Kemudian ada kalau lulus ke semaptaan, karena di sini nanti syaratnya tidak boleh bertato, tidak boleh bertindik, ya. Kemudian tidak boleh pakai kacamata, tidak buta warna, dan seterusnya. Nah, di sini kesemaptaan ini biasanya untuk tes tadi yang saya sampaikan, untuk meyakinkan bahwa tidak ada tato, tidak ada tindik. Ya. Kemudian nanti biasanya ada tes fisik, biasanya lari, kemudian nanti dilanjutkan wawancara, kemudian medical check up, ya. Kemudian biasanya di daerah ini ada tes belajar bahasa Jepang, kemudian dilakukan tes, kalau lulus maka baru ikut pelatihan. Nah, ketika ada di sini maka semuanya itu dibiayai oleh IM Japan yang kalau di sini. Nah, proses ke sini ini memang masih proses sendiri, jadi proses mandiri. Semuanya ini 1-7 sistem gugur, ya, dan seterusnya. Ini titipan dari kami untuk bisa dimanfaatkan bagi Bapak Ibu, kepala sekolah maupun guru yang lulusannya sudah memenuhi syarat, nanti bisa ikut program magang. Nah, mungkin pertanyaannya kemana mendaftarnya? Silahkan nanti mendaftarnya di masing-masing Dinas Tenaga Kerja Provinsi, atau ada websitenya di pemagangan.kemnaker.go.id. Nanti bisa dicek. Baik, mungkin bisa saya simpulkan, mudah-mudahan waktunya tidak melebihi, bahwa pemagangan adalah bentuk unik dari pendidikan dan pelatihan kejuruan yang menggabungkan antara off-the-job training dan on-the-job training yang memungkinkan para peserta untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan pada jabatan tertentu. Model magang dinilai merupakan cara efektif untuk mengurangi permasalahan link and match. Kemudian pemagangan dilaksanakan dengan mengacu pada nama jabatan atau posisi atau bagian atau divisi yang ada di perusahaan, sehingga kompetensi yang diperoleh siswa lebih spesifik, mengingat durasi magangnya tidak lama, hanya biasanya beberapa bulan saja, sehingga ketika selesai magang maka betul-betul para peserta ini memiliki keahlian tertentu. Kemudian keberhasilan pemagang sangat ditentukan oleh mentor atau pembimbing pemagang di industri, makanya mentor menjadi salah satu persyaratan dilaksanakannya pemagangan.
Pemagangan dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh industri. Oleh karena itu, lembaga pendidikan dan pelatihan harus menjalin kemitraan dengan dunia industri, dunia kerja yang sebanyak-banyaknya. Semakin banyak lembaga pendidikan dan pelatihan itu bekerja sama dengan industri, maka kualitas anak didiknya, lulusannya akan semakin baik. Agar pemagangan dapat berjalan baik, diperlukan regulasi yang disusun bersama yang melibatkan Kemenaker, Kemendikbud, Ristek, Kemenperin, dan Kadin, serta pihak-pihak lain, agar tidak membingungkan bagi perusahaan selaku penyelenggara magang. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan nanti dipandu oleh Pak Yaya. Silahkan Pak Yaya, saya kembalikan. Silahkan Pak Yaya. Pak Yaya, apa masih monitor? Halo, tes. Ya. Silakan Pak. Oke, makasih Pak Bandi. Saya persilakan Bapak tolong disebutkan nama dan asal instansinya ya. Kita kasih kesempatan dulu yang luring ya, lalu nanti daring satu dan kalau masih ada waktu berikutnya kita buka ya. Saya persilakan Pak. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya Muhammad Abror dari SMK, Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Cilegon, Provinsi Banten, Pak. Terima kasih Pak Bandi yang disampaikan. Saya hanya ingin memastikan secara regulasi, baik dari Kementerian Kemendikti maupun dari Kementerian Tenaga Kerja, apakah regulasi yang bergulir tadi sudah nyampe ke tingkat provinsi, kemudian ke provinsi sudah sampai tingkat di kota. Kemudian selanjutnya, apakah sudah ada kepastian kolaborasi ini, sinerginya dengan pihak industri baik di kota maupun di provinsi yang untuk pemagangan. Karena kadang-kadang yang menjadi persoalan ketika kita nanti sounding ke perusahaan, kadang-kadang hal seperti ini belum nyambung kira-kira. Apa sudah jelas itu regulasinya yang disampaikan ini kepada perusahaan yang ini. Kalau ada, mohon izin kalau bisa di-share. Misalkan Provinsi Banten, contoh ini loh, perusahaan yang siap kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita tampung dulu ya Pak Bandi, satu lagi. Pak Abrau, makasih. Saya persilahkan yang daring. Ini udah banyak yang raise hand ya. Kurang lebih ada 9 tadi saya lihat. Saya persilahkan ya tadi Bapak ya, saya coba yang Ibu ya supaya semangat Bapak ya. Kira-kira sih Bu Irna ya, Bu Irna Trisma Hasan dari SMK Negeri 1 Poso ya. Saya persilakan. Mohon dibuka suaranya. Silakan Bu Irna. Ya, terima kasih Pak. Materinya bagus sekali. Dari dulu kita SMK Negeri 1 Poso merupakan salah satu 13 kabupaten kota yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Ada dari sejak tahun Bu, suaranya bergema Bu. Itu device-nya mungkin ada satu lagi yang aktif, tolong di-off-kan. Sudah Pak? Ya, sudah. Ya.
kalau Kabupaten Poso adalah salah satu 13 kabupaten kota yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Bu, Saya, apa diperbesar suaranya, kasihan ini. Oh ya Pak, sebentar Ya. Pak. Sebentar. Masih bergema, Bu? Ya, sudah besar Pak? Ya, coba. Ya. Saya ulangi kembali. Ya. Kabupaten Poso merupakan salah satu 13 kabupaten kota yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah, Pak. Jadi promosi tentang pemagangan di Jepang untuk siswa kami sudah ada sejak tahun lalu. Cuma prosedurnya yang kita kurang pahami. Jadi kalau boleh link itu dikirimkan lagi ke kita, Pak, link untuk pemagangan kerja ke Jepang. Dan yang kedua, untuk Dirjen Vokasi maupun untuk Kemenaker Trans, kita ini kesulitan DK, Pak, dunia kerja istilahnya, yang tadi pemaparannya Bapak dikatakan Dudika. Jadi istilahnya sekarang barangkali sudah DK, Pak, dunia kerja. Kami kalau di kabupaten itu untuk pelaksanaan MOU dengan beberapa DK yang sinkron dengan program keahlian kita itu agak sulit, Pak. Karena kalau cuma skalanya cuma kabupaten, kita susah, Pak. Makanya kalau barangkali ada solusi, misalnya bisa jejaring mitra DK dengan kabupaten atau provinsi lain supaya pelaksanaan PKL kita bisa lebih baik untuk tahun-tahun ke depan, karena kalau kita di sini jarang punya DK dunia kerja yang sinkron dengan 6 program keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Poso, Pak. Ya, dan yang terakhir bahwa kita punya lembaga BKK. Lembaga BKK kita itu surat tanda daftarnya itu keluar dari surat tanda daftarnya dari Disnaker Trans setempat. Tetapi kita diarahkan untuk membentuk PPKS. Jadi sebaiknya kita punya BKK atau PPKS yang ada di sekolah. Terima kasih, Pak. Baik, makasih Bu Irna. Silakan Pak Bandi ditanggapi dulu, Pak. Ya, ada 2 penanya nih, Pak Muhammad Abrol dan juga Bu Irna. Saya persilakan Pak Bandi. Baik, terima kasih Pak Yaya. Pak Abrol dari Cilegon ya. Apakah regulasinya sudah sampai? Saya yakin kalau regulasinya sudah sampai, Pak. Cuma masalah pemahamannya. Ini kadang-kadang yang menjadi kendala. Karena untuk pejabat atau staf-staf yang ada di daerah ini begitu cepat perputarannya. Jadi sudah disiapkan, tiba-tiba nanti belum lama udah langsung pindah lagi gitu ya. Tapi itu sebenarnya mungkin yang perlu kita duduk bareng. Tapi maksud saya adalah kalau regulasinya kan sudah ada. Hanya tadi kalau yang mencari tentunya ya masing-masing, Pak. Tidak dari pemerintah yang menyiapkan semuanya, tapi hanya menyiapkan wadahnya gitu ya. Jadi nanti kalau saya berharap di SMK itu nanti khususnya di hubungan industri, itulah yang mencari mitra sebanyak-banyaknya. Ya, jadi kami dari segi pemerintah hanya mengatur regulasinya, tapi yang melaksanakan mencari perusahaannya dan sebagainya tentunya adalah teman-teman dari SMK sendiri, atau mungkin nanti dari Pak Yaya bisa menambahkan mungkin apakah ada wadah yang dibentuk dari Kemendikbud untuk menyatukan ini. Kalau kami di Kemnaker, di BLK kami ini memiliki yang apa yang namanya FKLPI, Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri. Nah, jadi disitulah tempatnya bertemu antara industri-industri yang ada di wilayahnya itu, sehingga informasi-informasi itu bisa dengan lebih cepat kita dapatkan kebutuhan apa sebenarnya yang ada di industri. Jadi mungkin juga bisa bergabung, tidak harus membentuk baru, Pak. Nanti bisa bergabung saja dengan BLK. Kalau yang di Cilegon nanti bisa gabung ke BLK Serang, Pak. Silahkan supaya nanti bisa bermitra di situ. Jadi tidak harus membangun sendiri, tidak harus membentuk sendiri.
Yang sudah ada silahkan dimanfaatkan dan digunakan bersama-sama. Tujuannya sama kok. Itu Pak. Jadi tetap kalau yang mencari industrinya tentunya dari SMK masing-masing bagaimana kreativitas dari teman-teman di SMK untuk berkolaborasi dengan industri. Karena tanpa kita bekerja sama dengan industri, nonsen hasilnya akan baik. Karena kita tidak tahu apa yang dibutuhkan di sana. Itu Pak, mungkin yang Pak Abror, kemudian Bu Irna. Ini barangkali yang menjadi kendala ya, kesulitan dunia kerja. Nah, pertanyaannya sebenarnya, apakah keberadaan di SMK yang ada di Kabupaten Poso tadi itu sudah bisa mendukung untuk industri yang ada di sekitar? Nah, itu menjadi pertanyaannya. Kalau belum, nah itulah yang perlu disinergikan, Bu. Kalau tidak ingin harus mencari tempat magang di daerah lain, karena tentunya di situ juga akan menimbulkan kos baru. Kemudian nanti setelah lulus pun apakah mereka juga mau untuk bekerja keluar dari Poso? Nah, ini juga menjadi pemikiran kita bersama. Kalau saya menyarankan, pertama, ketika kita bicara industri itu, pemikiran kita tidak harus pabrik-pabrik yang besar. UKM itu juga industri. Hanya saja kemungkinan kesiapan untuk menerima anak magang itu tidak banyak. Makanya tadi saya sampaikan, kalau kita mau berhasil, tentu kita harus bermitra dengan industri yang sebanyak-banyaknya. Nah, itu Bu, kalau menurut saya. Nanti yang berikutnya nih, tadi kalau memungkinkan perlu ditinjau ulang apakah keberadaan SMK-nya ini sudah bisa mendukung program-program yang ada di Kabupaten Poso. Kalau belum, apa langkah selanjutnya? Nah, itu apakah masih tetap bertahan? Dengan pilihannya adalah nanti lulusannya akan bekerja di luar Kabupaten Poso. Karena kalau di Kabupaten Poso sendiri tidak tersedia lapangan pekerjaan, maka otomatis mereka akan bekerja ke luar Poso atau menjadi pengangguran. Itu menjadi pilihan. Baik, itu Pak Yaya, mungkin kalau masih ada lagi. Boleh menyambung Pak? Ya, silakan Pak Yaya. Ya. Boleh. Pak Bu Irna ini siapa? Ibu Irna. Ya, Saya. nanti kasih kesempatan dulu yang lain ya Bu. Ya. Baik. Nanti kalau ada waktu kita. Nah, ini masih ada waktu ya. Jadi Pak Bandi ya terkait dengan apa tadi mitra ya, mitra dunia kerja atau DUDI ya. Nah, itu memang tadi ya selain dari Kementerian Tenaga Kerja atau lewat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota dan juga provinsi sampai yang tingkat nasional itu ada ya. Nah, sepengetahuan saya karena saya juga di SMK baru ya 3 atau 4 bulan ya. Nah, kami juga di Kemendikbudristek Dikti ya memang ada ya yang untuk memperbanyak ya karena memang salah satu kebijakan yang perlu kita lakukan adalah melakukan kemitraan ya dan memperbanyak kemitraan ya dengan dunia kerja dan ada unit atau satker tersendiri di kami itu ada namanya Direktorat Mitra Studi ya kemitraan Mitra Studi itu memang bagaimana ya sebagai makcomblang ya untuk memperbanyak tempatnya Pak Saryono ya Pak. Ya Pak Saryono nanti jadi macomblangnya. Ya betul Pak Bandi. Dan ini kita juga ada forum pengarah vokasi ya salah satunya itu untuk itu lebih memperbanyak ya. Dan ini tentunya inisiatif ini tentunya bisa dari pusat atau Bapak dan Ibu ya di sekolah juga bisa punya apa ya list ya daftar yang dunia usaha tadi tidak mesti perusahaan besar ya tapi untuk kebutuhan UMKM pun tentunya harus ya. Nah cuma nanti mungkin mereka
belum pengalaman ya bagaimana merancang tadi programnya, kurikulumnya. Nah ini makanya dari awal tentunya dalam meramu kurikulum itu harus bersama-sama ya supaya mereka ingin targetnya misalnya capaian apa, lulusannya seperti apa. Nah mungkin kita sama-sama ya merumuskannya supaya ini menjadi program ya yang tadi yang berkualitas. Baik, berikutnya ya Ibu. Nah nanti yang dari daring karena banyak saya beri kesempatan 2 ya dari sini karena pesertanya lebih banyak daring jadi 1. Silakan Bu, perkenalkan nama dan asal sekolah. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Bu Harni dari SMK Negeri 4 Kabupaten Tangerang. Terima kasih Pak Subandi tadi sudah memberikan paparan yang luar biasa mengenai pengangguran yang disumbang oleh anak SMK, kemudian pelaksanaan PKL maupun pelaksanaan magang. Walaupun tadi Bapak mengatakan tidak akan mencari kesalahan kepada siapa, tetapi yang kami alami di sekolah adalah Pak, kenapa banyak yang nganggur. Itu setelah kami amati adalah alumni ataupun anak peserta didik jika akan ditempatkan ke lokasi PKL atau magang yang tempatnya agak jauh, itu tidak diizinkan oleh orang tuanya. Sebagai contoh kami sekolah di Tiga Raksa, ke Serpong itu sudah dibilang jauh Pak, padahal masih di wilayah Tangerang walaupun Tangerang Raya. Apalagi kami mesti berpikir ke luar negeri Pak, kayaknya sih menggapai bintang di angkasa gitu Pak. Karena dari Tiga Raksa ke Serpong sudah dibilang jauh, apalagi sampai ke Jepang seperti itu Pak. Itu yang kami alami. Nah ini menurut Bapak apa solusinya? Karena kami pernah Pak melakukan survei kepada anak kami kelas 12 yang mau bekerja. Kami kumpulkan orang tuanya untuk diberikan pemahaman. Nanti kalau anaknya sudah lulus, jangan digondeli kalau mau kerja agak jauh. Tapi tetap Pak kembali ke laptop. Ke situ lagi. Jauh sedikit tidak boleh. Nah ini permasalahannya Pak menurut kami yang sudah kami alami di Kabupaten Tangerang. Mungkin teman-teman yang di Tangerang Raya seperti itu juga. Sehingga ya seperti itu Pak. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah ini Pak, anak itu tidak, kalau maaf nih orang Jawa nggak mengenal prihatin Pak. Artinya bekerja, lalu dimarahi sedikit oleh pimpinannya. Ya sudah Pak balik kanan, ya besok cari kerjaan dapat lagi, begitu Pak. Dan ketika tidak bekerja itu kalau misalnya orang kami Tangerang asli kan masih bisa makan dan minum karena masih ada mami dan papinya begitu Pak. Nah ini juga sering kami sampaikan di beberapa kesempatan maupun waktu upacara atau maupun kesempatan yang lain. Tapi sampai saat ini mohon maaf Pak, belum berhasil Pak. Jadi masih itu lagi permasalahannya. Tidak boleh jauh. Lalu bekerja baru sebentar, ada permasalahan sedikit, langsung berhenti. Dan itu kadang-kadang kami yang mencarikan Pak pekerjaan, ngetesnya aja sampai di sekolah. Diterima 10 orang, baru sebulan tinggal 2 orang. Nah seperti itu, mungkin teman-teman yang lain apakah seperti itu? Yang jelas itu adanya Pak. Iya, sama ya Pak ya. Jadi seperti itu Pak Subandi, apa yang kami alami di sekolah. Terima kasih, mohon arahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, makasih Bu Suharni ya tadi. Baik, berikutnya yang daring ya, 2 lagi ya karena waktu. Narasumber berikutnya kita tadi harusnya jam 9.10 ya, tapi karena tadi telat sedikit. Ya, saya persilahkan Pak
Sekarang Sumatera, tadi Sulawesi ya. Pak Suhada, SMK PGRI 2 Prabu Muli. Pak Suhada, saya persilakan Pak. Sudah ya? Pak Suhada. Ya. Assalamualaikum Ya, silakan. warahmatullahi. Bisa masuk Pak dengan suara saya? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih atas Ya kesempatannya Pak, silakan kami. singkat, waktunya Ya. terbatas nih. Salam dari Kota Waalaikumsalam. Nanas Prabu Mulya Pak. Pak ini Pak, tadi permasalahan hampir sama dengan yang tadi di Tangerang tadi juga sama, dengan hampir sama yang kita alami. Kebetulan saya ini di sekolah, kebetulan ketua BKK-nya Pak. Betul banyak masalah seperti itu. Yang kami tanyakan, anak-anak ini sudah didaftar, seperti kemarin kita di Harsu Pak ya, mereka berjuang, tapi ketika tes, mereka ini banyak yang kalah Pak. Nah kata kita survei mental. Nah gimana cara menguatkan mental peserta didik kita Pak, supaya mereka berani bersaing itu Pak, terutama pada saat tes wawancara Pak. Mohon Pak Bandi, pengarahnya Pak Bandi untuk hal-hal seperti ini. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhada. Berikutnya satu lagi. Coba Oh tadi begitu suami. ya. Yang jauh. Coba tapi Malang. Malang. Kota Malang ya. Oh Malang tepat. Pak Alvan, silakan Pak Alvan. Oke, siap. Pak, suaranya. Baik, Ya, terima kasih Pak. Selamat ya pagi. silakan langsung Pak Alvan. Ya, Pak Subandi, mohon maaf izin bertanya tentang siswa PKL Pak. Di tempat kami ini ada kelas 12 setelah PKL. Ini dipinta oleh pihak industri. Di kelas 12 itu, apakah diizinkan Pak, ketika anak sudah diminta oleh pihak industri, itu mereka lanjut mungkin statusnya magang atau mungkin training, karena kalau bekerja kan belum cukup umur gitu Pak. Nah, mohon pencerahannya Pak. Terima kasih Pak Bandi, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alvan diulang. Oh iya, Tadi, sudah cukup jelas kayaknya Pak. perusahaannya ingin apa ya? Ya. Baik. Oke, terima kasih. Ya, silakan Pak Bandi. Baik. Yang pertama Bu Harni, nah, ini kasus yang menarik. Ternyata yang menjadi kendala bukan masalah keahliannya atau teknisnya ya, tapi justru malah non teknisnya, termasuk tadi Pak Suhada dari Prabu Muli. Nah, ya itulah memang kondisi anak-anak khususnya yang ada di Tangerang ya. Ini kalau mau magang jauh sedikit saja atau kerja jauh sedikit saja tidak boleh sama orang tuanya gitu ya. Nah, termasuk kalau istilahnya kalau sudah bekerja pun nggak bertahan. Nah, yang pertama kalau menurut saya memang perlu ada edukasi kepada para orang tua khususnya. Nah, tentu ini tidak bisa kita lakukan sendiri, tapi akan lebih, menurut saya akan lebih baik kalau melibatkan tokoh masyarakat di sekitar. Karena biasanya mereka lebih percaya kepada tokoh masyarakatnya daripada kepada kita. Jadi libatkan mereka agar diberikan pemahaman bahwa namanya anak itu nantinya berujung ke bekerja. Karena nanti mereka akan punya tanggung jawab sebagai keluarga. Kalau laki-laki nanti menghidupi istri dan anaknya, termasuk nanti bisa membantu orang tua, tapi kalau punya pekerjaan. Nah,
itulah nanti menurut saya yang perlu diberikan kepada para orang tua. Jadi mungkin ada sesi khusus Bu Arni untuk apa ya, semacam dipanggil ahlinya yang bisa memberikan motivasi, memberikan pemahaman kepada para orang tua ini. Nah, kenapa sih harus sekolah? Nah, kenapa sih kalau bekerja harus jauh misalnya? Nah, itu dikasih pemahaman-pemahaman, dan tentu ini tidak bisa hanya sekali, Bu. Tetap harus dilakukan berkali-kali dengan tema yang berbeda, sehingga mereka pelan-pelan akan menyadari pentingnya pendidikan. Kemudian bagi pesertanya sendiri juga dilakukan pembinaan berkaitan dengan tadi, termasuk ini sekaligus menjawab yang di Pak Suada. Jadi ada materi tersendiri berkaitan dengan bagaimana meningkatkan mentalitas anak-anak. Jadi kalau perlu di sekolah itu memang ada materi, tapi mungkin tidak harus dari guru-gurunya saja, tapi ngambil dari luar, entah dari industri, entah dari para praktisi. Banyak Pak, Bu, yang mau membantu kita, karena saya kebetulan banyak kenal teman-teman yang berkenan membantu kita tanpa kita harus mengeluarkan biaya yang besar. Memang kalau dia profesinya kita harus bayar besar, tapi ketika kita sampaikan ini demi anak bangsa, ini tugas kita bersama, akhirnya mereka bersedia membantu kita dengan apa yang kita miliki, sumber daya yang kita miliki. Bahkan banyak juga yang tidak mau dibayar, karena memang mereka sadar bahwa ketika mereka memiliki keahlian, itu bisa dimanfaatkan kepada orang lain. Nah, ini justru itu tadi, makanya saya tadi sampaikan bahwa kita memang harus banyak bermitra. Tidak hanya untuk industri yang sifatnya technical skill, tapi yang bentuknya soft skill itu menjadi penting. Nah, mungkin Bapak Ibu juga bisa melihat bagaimana SMK Mitra Industri yang ada di Cikarang, itu bisa menjadi benchmarknya SMK di sana. Walaupun memang berada di kawasan industri, tapi yang sekolah dulunya juga bukan dari orang-orang yang kaya dan sebagainya, sama sebenarnya. Tergantung kitanya mau atau tidak gitu ya. Dan Pak Subandi suaranya nggak ada. Halo Pak Bandi. Tadi suaranya menghilang, Pak. sudah dengar belum, Pak? Nah, baru Sudah. mendengar Sudah. lagi, Pak. Baik, baik. Silakan, Pak. Ya, baik. Kalau kelas 12 itu berarti usia berapa, Pak ya? 6. 17-18 ya? Ya, 17-18. Nah, sebenarnya Pak, kalau aturan ketenaga kerjaan ketika sudah berusia 17 tahun, itu sudah boleh menjadi tenaga kerja. Itu untuk undang-undang atau aturan yang ILO buat. Jadi kalau sudah 17 tahun,
itu boleh tadi kan pertanyaannya kelas 12 itu melakukan magang dan kebetulan mereka sudah cocok, akhirnya akan diambil sebagai karyawan. Kalau sudah usianya sudah 17 tahun, ya, kalau mau yakin ya 18 tahun itu sudah boleh menjadi tenaga kerja. Kalau misalnya belum mencapai usia batas minimalnya, maka tadi bisa dengan magang istilahnya. Ya. Karena kalau magang 17 tahun sudah dibolehkan. Jadi itu Pak ya. Jadi kalau kan memang keinginannya kalau sudah selesai magang bisa direkrut kan sama industri. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Pak Subandi ya. Saya kira karena waktu ya dan narasumber berikutnya juga sudah menunggu ya. Jadi saya tidak akan menyimpulkan, yang penting kita refleksikan diri kembali ya. Jadi bagaimana upaya kita yang perlu kita lakukan ya untuk melaksanakan ya PKL atau pemagangan berkualitas. Tadi dari Pak Bandi ada 5 aspek yang harus diperhatikan ya. Jadi pertama terkait dengan industri ya yang sebagai tempat untuk PKL ya, lalu terkait dengan kurikulumnya juga harus dipastikan ya untuk mencapai target yang jelas ya. Lalu terkait dengan mentornya juga ya atau pembimbing juga ya, dan juga aktivitasnya juga ya harus benar-benar relevan ya sesuai dengan tadi ya program keahlian atau kompetensi keahlian yang ingin kita capai. Dan juga masalah yang kelima itu adalah terkait dengan perjanjian ya. Ini juga penting ya untuk antisipasi ya, ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik. Terima kasih, saya kira mudah-mudahan kualitas daripada pemagangan. Yang tadi goalnya, tujuan akhirnya tentunya bagaimana tadi ya, ada permasalahan ya, masalah resiliensi atau ketahan bantingan ya. Nah ini juga menjadi aspek yang penting ya dalam pelaksanaan asesmen juga, namanya asesmen nasional ya. Jadi terkait dengan karakternya juga ya. Nah ini tentunya setelah tahu permasalahan, tentunya nanti upaya baik itu Bapak dan sebagai pelaku di sekolah atau kewenangan di pemerintah provinsi dan kami tentunya dari pusat ya yang sesuai dengan PP itu melakukan pembinaan dan pengawasan ya sesuai dengan, karena pendidikan itu sudah urusan yang sudah diotonomikan ya sesuai dengan terima kasih sekali lagi Pak Bandi ya atas pemberian materinya. Saya kira sangat mencerahkan dan sangat penting sekali materi ini, dan ini nanti harus kita terus menerus ya tadi karena permasalahan di daerah betul ya, pergantian pimpinan sangat cepat sekali ya, kita sudah lakukan sosialisasi hilang lagi karena ganti orang ya. Nah, sehingga sesuatu kayaknya belum kita sampaikan, padahal aturan ini udah lama ya Pak Bandi ya, 2020 ya ada nah ini juga mungkin perlu kita sinkronisasi juga ya antara Permenaker dan Permendikbudristek ya, tadi Ibu sampaikan nomor 50 ya tahun 2020 supaya benar-benar sinkron dan saling melengkapi dan saling menguatkan tentunya. Demikian saya sebagai moderator ya Jakaria, mohon maaf kalau dalam memandu ada kekurangan. Dengan saya sampaikan ucapan alhamdulillah, acara penyampaian materi dari Pak Subandi dari Bina Lapogan dari Kementerian Tenaga Kerja pagi hari ini kita cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk Pak Subandi dan Pak Yaya atas materinya yang sangat luar biasa pada pagi hari ini tentang permagangan